semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang zodiak dari fire sign, sun, moon, rising ya. Jadi, dari unsur api ini ada Aries, ada Leo, dan ada Sagittarius, oke? Ingat, silahkan cek di tiap sign yang kalian miliki dari sun sign, moon sign, dan rising. Kalau kalian nggak tahu, kalian hanya tahu sun sign aja yang berdasarkan tanggal dan bulan lahir, kalian bisa cek di mesin pencarian, ketik aja cek sun, moon, rising, lalu masukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, jam, lokasi, saat kalian dilahirkan. Jadi nanti akan keluar sih hasil natal chart dan kalian bisa lihat di bagian sun, moon, dan risingnya, oke? Itu saja. Dan kalau kalian sudah tahu sun, moon, rising kalian apa, kalian langsung saja cek di description box. Biasanya di situ saya taruh timestampnya. Jadi mungkin saja sun, moon, rising kalian itu tidak berada di satu unsur yang sama. Ada yang sun, moon, risingnya itu dari unsur tanah dan unsur air. Jadi silakan cari, lihat di video earth sign, unsur tanah, yang sesuai dengan sign yang kalian miliki. Lalu cek lagi di video unsur lainnya yang sesuai dengan sign yang kalian miliki. Intinya kayak gitu sih, oke? Itu saja, jadi kita langsung saja mulai. Ingat, ini hanya general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang. Kenapa saya rekomendasikan untuk mencari di sun, moon, dan rising? Karena siapa tahu kalian mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan resonates. Itu aja, oke? Kita langsung saja di Aries. Oke, untuk Aries sun, moon, rising ya. Aries sun, moon, rising. Di sini kalau yang saya lihat, di sini ada the sun, lalu ada the moon, di mana keduanya arkana mayor. Kemudian the moon itu keluar 2 kali dari deck yang berbeda gitu ya. Jadi, nah, di sini ada Prince of Summer atau Prince of Cups dan Four of Swords ya. Lalu di sini ada Ten of Swords dan Five of Swords. Oke. Sebenarnya kalau yang saya lihat di sini dan yang saya rasakan energinya di sini itu, situasinya kalian itu sebenarnya punya keinginan sendiri, punya harapan sendiri, punya impian, di mana gimana ya cara menjelaskannya? Pokoknya intinya keinginan kalian yang sebenarnya itu sepertinya kalian coba tutupi atau kurang kalian dengarkan atau kurang kalian prioritaskan gitu. Jadi maaf banget ini kalau yang saya lihat di sini, kemungkinan kalian itu selama ini lebih pada berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang, atau kalian itu terlalu memikirkan apa kata orang gitu. Kalau misalkan kalian punya perasaan bahwa orang-orang itu punya penilaian kepada kalian yang tidak kalian sukai gitu, atau punya pandangan tentang kalian di mana pandangan itu tidak kalian sukai. Nah, kalian berusaha menunjukkan pada mereka bahwa kalian tidak seperti itu. Atau intinya, kalian ini di sini seperti berusaha terlihat keren atau terlihat berusaha memuaskan ekspektasi orang sih kalau saya lihat di sini ya. Terus mengabaikan keinginan kalian yang sebenarnya gitu. Mungkin karena kalian anggap dengan memenuhi ekspektasi orang itu terlihat bisa memuaskan obsesi kalian, bisa jadi ya kalau ini resonate. Jadi kalian itu sebenarnya bisa jadi melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan apa yang sebenarnya kalian inginkan atau yang kalian sukai atau yang sesuai dengan hati kalian gitu. Gitu sih. Ini lebih pada karena kalian terlalu khawatir gitu dengan pandangan orang gitu, dan kalian mau selalu terlihat prima
di hadapan orang, terlihat oke di hadapan orang gitu sih. Sampai kalian lupa sendiri kebahagiaan kalian itu sebenarnya apa gitu. Mungkin apa yang digambarkan orang itu sebenarnya bukan kebahagiaan kalian gitu. Tapi karena kalian itu sangat peduli dengan anggapan orang, ya kalian bisa terlalu sibuk di situ, terlalu sibuk em, apa ya? Terlalu sibuk untuk mengatur pikiran orang gitu. Jadi memaksakan situasi kalian agar orang itu berpikir sesuai yang kalian harapkan gitu. Itu ya kalau yang saya lihat di sini ya. Jadi gini sih sebenarnya dalam melakukan apapun atau memutuskan apapun itu dengarkan intuisi dan dengarkan isi hati kalian gitu ya. Jangan sampai waktu dan energi kalian hanya untuk apa ya? Hanya untuk itu tadi memuaskan orang lain, tetapi kalian makin jauh dari apa yang sebenarnya kalian butuhkan dan kalian inginkan gitu sih. The sun dan the moon di sini. Oke, nah di sini juga kelihatannya Four of Swords ya. Di sini tuh kalian mungkin di situasi yang sedang apa ya? Istirahat dulu lah ya. Four of Swords ini kan sebenarnya menggambarkan fase istirahat ya, recovery gitu. Nah, kalian mungkin di sini ya di kartu Prince of Summer atau Prince of Cups di sini yang saya lihat adalah sosok yang berusaha untuk memberikan impress pada orang lain gitu. Dan lama-lama kalian lelah ya sampai kalian butuh yang namanya recovery kayak Four of Swords karena ternyata hal itu lama-lama melelahkan juga gitu. Kayak gitu sih. Kayak misalnya ini salah satu gambarannya seperti orang itu sepasang ya, seseorang berusaha untuk menampilkan hubungannya itu terlihat indah gitu di hadapan orang lain gitu. Dan cenderung akhirnya berpura-pura gitu, hanya karena dia ingin orang lain berpikir bahwa dia itu punya hubungan yang paling indah atau paling beruntung. Nah, akhirnya dia fokus pada tujuan itu gitu, pada memenuhi ekspektasi orang, memenuhi apa ya, membuat orang itu terkesima. Dia fokusnya di situ gitu. Jadinya semuanya seperti dipaksakan gitu. Dia bukan fokus untuk membangun hubungannya atau memang jujur dan berusaha untuk bahagia untuk dirinya dan membahagiakan pasangannya gitu. Jujur, terbuka gitu, dan menjalani hubungan itu memang mengalir tanpa harus dipaksakan gitu. Jujur gitu. Maksudnya apa ya? Ya gitulah. Kalau yang nyaman buat mereka adalah dengan cara A ya melakukan A gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu sih akhirnya hubungan itu jadinya lebih menyenangkan untuk yang menjalani, bukan terlihat menyenangkan di mata orang gitu. Nah, terkadang ada orang yang hanya fokusnya itu membuat orang terkesima gitu. Jadi apa yang dihadirkan itu cenderung seperti dipaksakan agar terlihat indah gitu ya. Itu bisa jadi nggak membuat pasangannya nyaman, itu pertama. Kedua, akhirnya dia apa ya, seperti membangun image yang penuh kebohongan itu. Nah, itu sebenarnya awal dari ketidakbahagiaan dia gitu pada akhirnya. Jadi dia bukan fokus untuk apa menikmati hubungan itu, nyaman di situ, bahagia di situ, tapi fokusnya itu tadi membangun image untuk dilihat orang gitu, sesuai yang dia inginkan gitu. Itu sudah awal yang menurut saya hanya akan menjauhkan orang itu dari kebahagiaan dia yang sebenarnya. Itu salah satu contoh sih, oke? Gambarannya di sini ya. Oke. Nah, ini mungkin the sun, ini
adalah hal yang dia inginkan ya. Nah, di kartu The Moon ini menggambarkan hal yang sebenarnya dia inginkan, yang sebenarnya dirinya sendiri itu, jati dirinya gitu, yang dirinya banget itu justru terkubur gitu, terkubur karena dia sendiri berusaha untuk, ya itu tadi, membangun image untuk orang lain gitu, kayak gitu. Jadi apa yang dia inginkan sebenarnya, yang sesuai dengan dirinya sendiri, itu lama-lama mungkin dia lupakan gitu. Jadi gitu deh. Nah itulah ya. Nah ini Prince of Cups ini kira-kira seperti itu. Kemudian Three of Pentacles dan King of Wands. Nah ini pada akhirnya kalian kan merasa lelah. Dan akhirnya Ten of Sword, Five of Sword. Ini kemungkinan itu tadi. Maaf banget, mungkin diantara kalian cenderung buat pilihan yang analisa atau pertimbangannya itu terlalu di permukaan, nggak terlalu dalam gitu. Jadi kira-kira hanya terlihat oke di permukaan gitu, tapi kalian kurang berpikir panjang untuk jangka panjang gitu. Hal-hal yang mungkin terjadi jangka panjang kalau kalian memilih hal itu gitu. Jadi bisa jadi cara memilih yang impulsif seperti itu, nah itu malah menyulitkan kalian di kemudian hari. Itu kalau yang terlihat di sini, kalau itu resonates ya. Jadi ya itu tadi, lama-lama kalian hanya terperangkap pada situasi yang ternyata nggak membahagiakan gitu ya. Ini semacam kayak situasinya gini, ada orang yang punya masalah kejiwaan, lalu dia denial dengan hal itu, atau keluarganya tidak mendukung dan denial dengan hal itu, lalu ditangani dengan cara yang tidak tepat gitu. Misalnya bukannya ditangani dengan pendekatan psikologis atau mungkin dengan ke psikiater gitu, justru malah ditangani dengan hal yang tidak tepat, seperti maaf banget dianggap kesurupan, terus harus didoakan, dibacakan ayat-ayat yang sebenarnya membuat dia jadinya diperlakukan tidak nyaman gitu loh. Ya kan, jadi merasa aneh, apa yang pengobatan yang dia butuhkan justru tidak dia dapatkan gitu. Jadi ini semacam jadi salah penanganan gitu ya. Nah itu, hal seperti itu akhirnya memperburuk situasi pasien, memperburuk keadaan pasien gitu ya kan. Itu sih, oke. Nah, seperti itu. Mungkin ini gambaran dari Ten of Sword dan Five of Sword gitu. Jadi, kalian mungkin beberapa bulan ini sampai ke depan ini kalian merasa capek di situ, konflik sendiri dalam batin, apa yang sebenarnya kalian inginkan itu apa, kalian sendiri juga akhirnya jadi bingung sendiri dan bertanya-tanya gitu. Apakah hal ini yang harus kalian kejar gitu, dan yang kalian inginkan gitu? Apakah, ya itu intinya gitu, apakah ini terlalu dipaksakan? Pokoknya itu jadi pertanyaan gitu ya. Terus oke. Tapi ini nanti akan mengantarkan kalian pada pemikiran yang dalam lah ya, yang dimana itu bisa membuat kalian itu meningkat gitu, stage of mind-nya gitu ya. State of mind maksudnya. State of mind ya. Maksudnya gimana ya? Ya gitulah. Jadi secara pikiran, kebijaksanaan, kedewasaan, nah di sini kalian ada peningkatan karena proses itu gitu. Ini seperti kayak spiritual awakening juga sih, kayak di sini ada Eight of Cups, Ten of Swords, The Hermit gitu kan. Jadi ada spiritual awakening, dan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Maksudnya kalau sakit itu bisa disikapi dengan bijak, maka keluarnya itu keadaannya lebih baik. Tetapi kalau sakit itu tidak disikapi dengan bijak, ya tidak ada pelajaran yang berarti yang dia dapat dari situ gitu. Jadi
nggak ada peningkatan level gitu, atau ya value-nya juga minim gitu, hanya merasakan sakit aja gitu. Oke, Three of Pentacles sama King of Wands. Nah, mungkin setelah melalui proses pemikiran gitu ya, menyelami situasi yang kalian alami lah ya, menyelami hal yang terjadi selama ini tuh kenapa begini gitu, menyelami ya gitulah. OMG, ini udah malam jadi ya gitulah. Maksudnya kalian itu intinya ya hermit mode on lah ya. Kalian mungkin refleksi juga di sini ya, dari segala hal yang sudah terjadi, yang kalian alami itu. Coba kalian pikirkan, kalian mencoba memikirkan itu, maksudnya bukan saya yang nyuruh ya. Kalian mencoba memikirkan, lalu ya kalian berusaha untuk belajar di situ sih gitu. Jadi nantinya, nah kalian bisa kembali pada power kalian lagi sebagai King of Wands gitu ya. Jadi saat kalian merasa terpuruk tadi ya, merasa gak ada hasil, kalian anggap itulah yang membahagiakan buat kalian nantinya. Kalian anggap itu yang memberikan kebahagiaan untuk kalian, tapi ternyata enggak gitu. Yang ternyata yang kalian temui adalah rasa sakit, konflik gitu kan, stuck, terus ya Ten of Swords lah intinya, konflik, terus keadaan yang buruk gitu, keadaan justru buruk, tidak sesuai dengan kalian harapkan dan kalian pikirkan di awal gitu, seperti itu. Jadi mungkin awalnya kalian memang salah melihat sesuatu ya, kalian ternyata yang awalnya kalian lihat itu hanya kayak fata morgana, kalian pikir kalian bisa bahagia di situ, tapi ternyata tidak ya. Tapi nanti akhirnya kalian move on lah ya. Tapi move on ini prosesnya nggak gampang dan nggak sebentar ya. Mungkin ini sudah melalui prosesnya gitu, sampai beberapa bulan ke depan gitulah ya. Nah, move on di sini intinya kalian berusaha untuk mengenal diri kalian lagi lah di sini ya. Kemudian kalian mencoba untuk mendengarkan intuisi kalian, dan lebih baik nggak usah berpura-pura gitu. Maksudnya berpura-pura hanya untuk memuaskan orang itu nggak usah lah ya. Dimana-mana berpura-pura itu sebenarnya nggak oke. Tidak direkomendasikan gitu ya. Pura-pura bahagia juga tidak direkomendasikan, jujur aja gitu. Kecuali kalau lagi acting gitu nggak apa-apa ya. The Hermit, Temperance. Tapi kalian berhasil sepertinya melalui proses ini gitu ya. Setelah proses ini sama aja kayak Three of Pentacles sih di sini. Kalian berusaha untuk membalikan keadaan lagi. Mungkin itu tadi, kalian tuh orangnya impulsif, tapi begitu jatuh kalian bisa cepat bangkit lagi gitu ya, tipikalnya. Jadi kalian bisa berada di power kalian lagi sebagai King of Wands ya. Dari Prince of Wands jadi King of Wands. Jadi kalian berusaha ambil kontrol lagi gitu ya. Di sini ada Eight of Wands, dimana sebelumnya mungkin pandangan kalian yang indah itu benar-benar diratakan gitu ya, benar-benar habis gitu, benar-benar tidak sesuai seperti yang kalian imajinasikan di awal gitu. Tapi beberapa bulan ke depan setelah kalian melalui proses macam spiritual awakening ini, atau intinya kalian proses untuk menganalisa apa yang terjadi lah intinya ya, refleksi gitu, berkaca dari apa yang sudah terjadi gitu. Itu mungkin prosesnya sudah berjalan, tapi beberapa bulan ke depan mungkin, ya ini tergantung masing-masing orang, tapi 2 atau 3 bulan ke depan kalian bisa membalikan keadaan lagi. Keadaan memang nggak langsung balik 180 derajat, tapi mulai ada kelihatan mulai kelihatan hasilnya lah, mulai kelihatan ada perubahan. Dan kalian juga pekerja keras di sini, ada Prince of Pentacles. Jadi ya itu tadi ya, kalian itu orangnya mudah tersulut ya, itu tadi impulsif. Jadi
ya mungkin dalam membuat keputusan bisa seperti itu, tetapi dalam bangkit pun kalian juga relatif cepat sih kelihatannya di sini, ya. Kalian bisa jadi powerful lagi, kalian pekerja keras, kalian berusaha keras banget kelihatan di sini untuk membalikan keadaan gitu ya, dan nantinya juga semua itu pasti berubah lah ya. Energi itu selalu berubah. Apalagi kalau kalian orangnya dinamis seperti King of Wands di sini, ya, ya harusnya situasi yang kalian alami itu dinamis juga gitu. Karena itu bergantung dari yang kalian manifestasikan ya. Jadi ya situasi kalian harusnya nggak stagnan gitu di situ terus, tapi bisa ada peningkatan gitu ya. Wheel of Fortune, Four of Cups ya. Ya keadaan berubah dari kalian mungkin sebelumnya merasa terpuruk. Page of Wands kalian berusaha ambil kontrol lagi. Nine of Wands memperjuangkan apa yang sebenarnya kalian inginkan gitu. Jadi beberapa bulan ke depan ini masih usaha sih, cuman it's okay karena kelihatannya di sini juga cukup berhasil gitu apa yang kalian usahakan. Kalian bisa ada di King of Wands lagi gitu ya. Hanya butuh recharge energi aja. Dan nah ini, dengarkan yang namanya intuisi dan hati nurani. Jadi nggak usah sibuk dengan kira-kira orang berpikir apa dan kalian berusaha untuk kontrol pikiran orang itu ngapain gitu. Kontrol pikiran orang lalu kalian memaksakan situasi kalian gitu. Hanya untuk membuat orang itu terkesima sama kalian. Buat apa orang terkesima sama kalian tapi apa yang orang lihat itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Ya, buat apa orang melihat kalian itu bahagia, selalu bahagia, tapi ternyata kalian juga nggak sebahagia itu gitu. Yang penting kan kalian bahagia, bukan pandangan orang sebenarnya ya. Nah, soul cage di sini itu lebih kayak disuruh membebaskan apa sebenarnya keinginan, apa ya, keinginan kalian itu apa gitu. Jadi harus dikeluarkan gitu. Jangan hanya disembunyikan aja. Mungkin selama ini kalian nggak sadar sering menyembunyikan itu ya, mungkin bisa jadi karena kalian itu, ya itu tadi, kekuatan terbesar kalian di sini itu adalah karena kalian impulsif, orang yang sebenarnya mudah tersulut gitu. Jadi keinginan gitu. Kalau kalian menginginkan itu, kalian mudah untuk terpacu mengejar itu. Sebenarnya itu kan kekuatan kalian itu sih. Oke, dari Aries itu aja yang saya lihat di sini. Jadi kalau kalian merasa sedang stuck atau kesulitan beberapa bulan terakhir kemarin gitu, situasi itu akan berubah setidaknya 2 bulan ke depan ya. 1 bulan ke depan kalian mulai lebih jernih melihat keadaan. Ini kalau resonates ya. 2 bulan, 3 bulan tuh keadaan mulai berubah lah. Apa yang kalian inginkan itu bisa ini terrealisasikan gitu. Bukan hanya terlihat oleh orang menakjubkan, tapi kalian sudah bisa merubah itu jadi menakjubkan juga karena kalian mendengarkan intuisi kalian. Itu aja sih. Oke, itu saja dari Aries Sun Moon Rising. Kita langsung ke Leo ya. Oke, untuk Leo Sun Moon Rising ya. Leo di sini kalau yang saya lihat dan saya rasakan energinya, ini lebih pada terjebak di suatu relation atau relationship, terserah, keadaan, circumstances yang membuat dia tidak nyaman. Dia harus terjebak bersama orang yang sudah membuat dia tidak nyaman, di mana bersama orang itu hanya memicu konflik ya. Di sini ada Five of Sword ya. Ada the devil. Jadi bersama orang tersebut hanya apa ya? Menciptakan itu tadi konflik yang sepertinya ini udah berkepanjangan sih. Jadi karena mungkin maaf banget ini bisa jadi keduanya punya ego yang juga besar ya, dan mungkin Leo di sini juga tipikal yang suka untuk mengatur ya semuanya gitu. Berharap orang tersebut bisa satu pemikiran sama dia, bisa jadi, tapi intinya situasi di sini antara Leo dengan orang tersebut itu adalah sama-sama ego yang besar ya. Jadi
ada obsesi, ada keinginan, passion besar. Di keduanya tuh punya hal itu yang sama besarnya. Ya oke lah ya, kalau nggak persis sama tapi intinya sama-sama besar, oke. Nah, hal itu sih sebenarnya yang memicu konflik di antara keduanya. Jadi, Leo ini ingin orang tersebut mendengarkan dia, melihat perspektif dia. Nah, orang tersebut juga ingin Leo ini melihat perspektifnya gitu. Melihat dari sudut pandangnya. Cuman Leo mungkin inginnya itu dia dilihat dulu gitu. Mungkin Leo di sini punya keyakinan bahwa pandangannya itu tepat gitu loh. Pandangannya itu yang lebih rasional dari sudut pandangnya dia gitu. Jadi ini masalah karakter, ini masalah ego aja gitu. Jadi gimana ya? Kalau udah membahas soal karakter memang hal yang hal yang direkomendasikan untuk meminimalkan konflik yang ada adalah dengan berurusan sama orang yang setidaknya karakternya lebih cocok atau lebih klik gitu lah sama kita gitu. Karena kalau kita terlalu apa ya, memaksakan sama orang yang karakternya udah bertolak belakang sama kita gitu ya, secara prinsip berbeda, terus memang secara prinsip juga nggak cocok gitu. Jadi itu malah potensi gesekannya tuh besar gitu ya. Kalau kita mau menurunkan potensi gesekan itu, ya memang lebih baik kita sama orang yang satu frekuensi. Cuman memang kita kadang-kadang suka terjebak sama orang-orang yang nggak sefrekuensi sama kita, nggak sejalan sama kita. Sebenarnya beda pemikiran itu nggak masalah, cuman yang masalahnya besar itu biasanya karakternya itu yang terlalu bertolak belakang gitu. Jadi orang beda pemikiran tapi mungkin mereka masih cocok gitu. Mungkin sama-sama keras, sama-sama prinsipil, tapi mereka masih bisa memahami apa cara berpikir dan ya cara berpikir satu sama lain itu biasanya masih oke sih. Misalkan contohnya Taurus sama Virgo, sama-sama keras, sama-sama prinsipil, tetapi sebenarnya Taurus sama Virgo itu pasangan yang klik. Mau temenan itu juga banyak kliknya gitu. Walaupun mereka sama-sama keras gitu, karena ya secara karakter sebenarnya mereka masih nyambung gitu ya, nggak bertolak belakang gitu. Tapi kalau secara karakter udah seperti minyak dan air itu susah ya. Ya gimana ya, ya akhirnya banyak konflik, itu pasti sulit ya, banyak pergesekan. Cuman ya kalau memang sudah terlanjur sama orang seperti itu, tergantung ya situasinya kayak gimana. Kalau cuman sekedar partner kerja ya selesaikan secara profesional aja gitu ya, fokus pada pekerjaan, mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau seperti pasangan gitu, memang ini kan nggak sesederhana itu. Urusan pekerjaan selesai ya tinggal menjauh gitu kan, tinggal ya jalan masing-masing gitu. Tapi kalau pasangan kan mungkin nggak seperti itu ya. Nah, kalau masalahnya itu ini dihadap sorry, kalau masalahnya ini ada pada suatu hubungan pasangan, romantic relationship ya, pokoknya situasi ini ya pasti tentang pasangan sih ya, karena atau keluarga ya, karena itu kan semacam kayak, kalau keluarga kan itu udah takdir ya, satu keluarga sama orang kayak gitu gitu. Tapi kalau pasangan ya mungkin nggak, konfliknya kerasanya banyak tapi mungkin saling menyukai gitu, ada ketertarikan, ya gimana lagi gitu ya. Ya walaupun tetap ada pilihan sih kalau masalah itu. Cuman kalau misalkan teman, biasanya kalau situasinya udah nggak klik kayak gini, kemungkinan nggak jadi temen sih. Ya oke, mungkin jadi teman sekedar tahu aja gitu. Tapi kemungkinan nggak sampai jadi deket gitu. Kalau memang sudah nggak cocok gitu. Karena kalau teman kan masih bebas ya, mau bersama atau tidak itu bebas banget tanpa harus berbicara pun. Kalau memang nggak connected secara jiwa hati, biasanya ya memang nggak deket aja gitu ya, kayak otomatis gitu ya. Cuman ini situasinya sepertinya sama pasangan ya, tapi partner kerja juga bisa sih. Gini intinya, yang saya rasakan di sini, orang tersebut itu memang
karakternya sama kerasnya seperti kalian para Leo gitu ya. Jadi gini, tapi kalau yang saya lihat di sini sih kemungkinan Leo ini akhirnya saat dia merasa sudah nggak nyaman di situ, dia cenderung melihat orang lain gitu. Karena di sini saya lihat ada The Empress, Queen of Cups, Queen of Wands, King of Cups. Ini keadaannya dia menyukai orang lain dan dia mungkin berusaha mengalihkan dirinya pada orang lain. Dia mengalihkan ketertarikannya pada orang lain. Ya biasalah, Leo itu kan cukup playful gitu. Maksudnya dia sih punya namanya ketertarikan untuk melihat lagi ikan lain di laut gitu lah ya. Jadi saat yang ada di sampingnya udah nggak membuat dia nyaman, itu tadi mudah untuk dia itu melihat yang lain gitu. Karena mungkin itu tadi ya, ya itu mungkin jiwa dari Leo gitu, bisa jadi ya. Itu sih. Jadi Ace of Pentacles dan Five of Sword itu dari seorang Leo. Ini bisa vice versa sih ya, yang berusaha untuk memulai sesuatu yang baru bersama orang lain atau di luar sana karena konflik yang berkepanjangan dengan pasangannya atau orang terdekatnya yang berurusan sama dia, gitulah intinya ya. Jadi mungkin dia ingin mengakhiri, tapi mungkin cara dia mengakhiri itu kelihatan kayak kurang tegas gitu, bisa jadi. Jadi cenderung dia menarik diri lalu mencoba untuk berpetualang di luar sana gitu. Ya, mencoba menikmati hal yang bisa dia nikmati di luar sana gitu. Jadi ya mungkin itu cara dia keluar dari situasi itu gitu, cara dia mengakhirinya itu gitu. Jadi kelihatan di sini dia ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Bisa jadi mengakhiri sesuatu untuk menggantinya dengan yang baru. Bisa jadi itu sebuah hubungan, bisa pasangan, kayak gitu lah intinya. The Devil as of a Sword ya di sini. Jadi ya pride dari Leo itu ya cukup besar gitu. Jadi egonya juga bisa jadi besar ya. Ini kan sebenarnya kartu The Devil ya. Jadi ini menggambarkan ego juga gitu. Harga diri dan egonya gitu, gengsinya itu besar gitu. Jadi ya dia nggak merasa harus stay di situasi yang sudah sudah tidak menyenangkan buat dia. Gitulah intinya, sudah tidak berpihak ke dia lagi lah ya. Jadi karena egonya yang besar itu dia merasa dia masih punya banyak kesempatan di luar sana. Jadi kenapa tidak dia memulai sesuatu yang baru di luar sana. As of Sword ini ya, dia kan keras ya, jadi ya dia memilih melangkah mencari hal lain di luar sana, opportunity lain gitu. Ten of Wands dan King of Wands. Oke. Ya, jadi mungkin masalah yang sempat pelik itu ya, tapi ya dia mau merubah itu dengan power dia sebagai King of Wands ini, sebagai seorang Leo gitu. Jadi dia merasa dia masih bisa mendapatkan hal yang lebih baik di luar sana. Jadi kenapa enggak dia pecahkan situasi besar ini, Ten of Wands ini, dengan ya, maaf ya di sini kelihatan agak arogan gitu. Jadi ya diselesaikan itu dengan cara seperti dia nggak membutuhkan itu dan masih banyak di luar sana yang menginginkan dia gitu. Jadi energi kayak gitulah intinya. Itu oke. The Star sama Ten of Pentacles ya. Sebenarnya dia seorang Leo ini cukup rasional ya. Dia melihat hal itu positif atau enggak sama dia, profit atau enggak sama dia, sebesar apa orang itu
seberapa besar berharganya orang itu buat dia, itu dia pertimbangkan gitu. Jadi kalau dia nggak memiliki pengganti yang lain yang lebih baik, ya mungkin dia bisa saja stay di situ, cenderung memaksakan situasi sesuai dengan memaksakan situasi lah. Dia merasa punya power untuk itu gitu. Tapi kalau dia punya pilihan lain yang lebih oke di luar sana, ya dia nggak merasa ragu sih untuk keluar gitu. Jadi dia punya pertimbangan yang cukup jeli gitu. Jelinya itu dia melihat apakah hal itu menguntungkan dia atau tidak gitu. Kalau enggak, yang dia nggak akan terus-terusan di situ ya. Jadi yang dia lihat adalah kebahagiaan buat dia gitu. Three of Pentacles, The Hermit, sama nah ini The Hangman dan Eight of Cups. Jadi mungkin bisa jadi dia tidak melihat kebahagiaan itu di pasangannya yang saat ini, atau ya pasangannya yang statusnya masih complicated lah sama dia gitu. Dia nggak melihat kebahagiaan dan masa depan di mata orang itu. Dia nggak melihat gambaran keluarga yang bisa dia bina di orang tersebut gitu. Sehingga ini dia melalui kayak itu tadi, melalui usaha ya. Pertama dia memikirkan ya, kelihatan di sini mempertimbangkan, lalu dia mencari jalan bagaimana dia keluar dari situ, lalu menjemput kebahagiaannya sendiri, karena kelihatannya dia sudah menemukan sosok lain gitu yang buat dia lebih worthy gitu untuk dia jadikan pendamping ya, partner apapun sih. Di sini memang terlihatnya lebih banyak tentang relationship, tetapi ini bisa juga tentang partner kerja gitu, partner bisnis itu juga bisa gitu ya. Jadi intinya kalau yang saya lihat di sini, Leo ini kalau tidak terbalik ya energinya, dia justru sudah menemukan sosok lain di luar sana. Sosok lainnya itu buat dia itu apa ya, membanggakan kalau dia bersama orang itu gitu. Sosok yang buat dia itu mendekati sempurna gitu. Jadi Leo ini kan termasuk orang yang cukup pemilih ya. Maksudnya dia pemilih itu bukan berdasarkan kenyamanan gitu. Kalau Virgo itu biasanya berdasarkan kenyamanan, tapi tergantung sih kita, karena kita kan nggak bisa melihat dari sun sign-nya aja, karena bisa jadi yang lainnya itu juga mempengaruhi karakter seseorang kayak moon dan rising kayak gitulah ya. Tapi intinya Leo ini biasanya dia sangat mempertimbangkan pemilihnya tuh berdasarkan apa yang terlihat di luar gitu. Urusan nyaman itu mungkin buat dia itu bisa diupayakan nanti gitu. Nah itu, jadi mungkin hal yang seperti itu yang ya gimana ya, ya tapi masing-masing orang juga punya pertimbangan sih. Mau dibilang jangka apa ya, pemikiran atau analisa yang nggak panjang ya bisa juga, tapi ya bisa juga enggak, karena ya itu mungkin pertimbangannya dia untuk jangka panjang. Lebih baik dia melihat sesuatu dari luar yang buat dia itu lebih menjanjikan gitu. Walaupun sebenarnya itu bisa jadi fata morgana ya, karena apa yang terlihat di luar itu ternyata begitu dijalani itu lebih rumit gitu. Jadi kurang menjanjikan untuk jangka panjang gitu. Jadi kadang apa yang kita lihat di permukaan itu bisa menipu gitu lah intinya. Jadi lebih baik ya hati-hatilah sama niat kita gitu. Kadang kita bisa ditunjukkan sebuah pelajaran dari universe atau semesta untuk mungkin evaluasi lagi cara pandang kita atau niat kita gitulah intinya. Tapi kalau yang saya lihat di sini, Leo itu sepertinya sudah terpaku pada seseorang ya di sini. Ini satu sosok sih, The Empress, Queen of Summer, dan Queen of Wands. Orang itu pasti kelihatan keren banget, populer, sukses gitu ya. Dari luar itu kelihatan mewah mungkin, atau dari luar kelihatan fashionable gitu. Tapi pokoknya kelihatan orang itu bukan orang sembarangan di lingkungannya. Bisa jadi orang tersebut punya banyak followers, atau orang tersebut itu
ya pokoknya kelihatan populer aja lah gitu, kelihatan cukup menjanjikan untuk dijadikan pasangan. Ya biasalah seorang Leo itu biasanya akan akan tergoda sama hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi dia seperti menemukan sosok ini, kayak udah menemukan sih ya. Nah, King of Cups ya, The Hangman, Eight of Cups. Di sini sih kalau yang saya lihat, ya itu tadi, mungkin dia sebelumnya sudah punya relationship sama seorang, tetapi karena dia merasa hubungannya itu tidak berjalan dengan baik gitu, lalu dia menemukan sosok lain yang lebih wow lagi dari sudut pandang mata ya, gitu, yang lebih menggoda dia sih gitu. Sesuai dengan kriterianya, lebih di atas secara penilaian mata, menurut dia mungkin lebih di atasnya dari pasangannya sebelumnya gitu. Jadi dia akhirnya kelihatan di sini move on sih ke orang ini, ke orang baru ini yang lebih memikat dia gitu. Gitu sih, daripada stay di hubungannya yang lama gitu. Terus di sini ini mungkin menjelaskan tentang gini lah, situasinya pelik ya, mungkin ya, berat, banyak konflik gitu ya, melelahkan gitu. Dia seperti berusaha menggapai sesuatu, tapi sesuatu itu terus berlari gitu, dan ya, akhirnya dia jadi ikut berlari untuk mengejar itu, tapi tangannya seperti nggak sampai-sampai gitu. Setiap dia mau mengejar udah dekat, hal itu lari lagi, jadi kayak semakin menjauh gitu. Jadi dia jadi terobsesi sama satu objek itu gitu lah. Objek itu bisa digambarkan dengan apapun, obsesinya dia sendiri terhadap seseorang atau sesuatu itu juga bisa gitu. Dia berlari kayak tujuannya hanya itu tuh aja gitu, dan dia nggak pernah dapat di situ. Dan hati-hati, begitu dia dapat itu bisa jadi ternyata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan dia sudah melupakan hal-hal lain yang harusnya dia kejar gitu, mengabaikan hal lain yang harusnya dia kejar karena dia hanya terobsesi sama satu objek itu, satu hal itu, entah apa itu, bisa orang, bisa sesuatu, tergantung ya, macam-macam gitu. Nah itu yang harus diwaspadai, itu yang harus diperhatikan lah gitu ya. Nah di sini karena kalau ini gambaran lainnya itu keadaan yang udah melelahkan, dia diminta untuk biar nggak terjebak di situasi kayak gini lagi ya. Jangan hanya mengandalkan apa yang dilihat mata, coba dengarkan intuisi dan hati. Apakah orang tersebut, hal itu adalah hal yang dia butuhkan, dan bukan hanya dia inginkan, dia membutuhkan itu atau enggak gitu. Ya gimana ya? Atau gini deh, kalau dia nggak membutuhkan itu tapi dia menginginkan itu, ya terserah sih, nggak apa-apa. Kalau ini tentang sesuatu ya, barang, kedudukan, atau karir, pekerjaan, terserah. Cuman masalahnya yang perlu dia perhatikan adalah dia cocok nggak sama itu, dia bahagia nggak, nyaman nggak nanti sama itu. Jangan sampai dia memaksakan sesuatu gitu, karena itu adalah obsesi dari sudut pandang matanya gitu, tapi dia memaksakan itu nantinya ke depannya, jadinya nanti akan muncul lagi ten of wands, five of wands, gitu-gitu lagi, bisa terjebak di situasi seperti itu lagi gitu. Menikmati atau enggak, klik atau enggak sama itu, cocok atau enggak gitu. Maksudnya kenyamanan itu jangan diabaikan hanya karena godaan mata gitu loh intinya ya. Freedom. Nah di sini kelihatan seorang Leo bebas ya, dia punya jiwa yang bebas. Jadi kalau dia sudah merasa hal itu tidak dia inginkan, dia nggak mau terikat di situ sepertinya. Nah ini dreams di sini saya pikir seorang Leo di sini ya, seorang Leo enggak lah, intinya mungkin sebagian Leo di sini dia terpikirkan sosok the Empress dan Queen of Waters, Queen of Water tadi lah ya, Queen of Summer ya, ini sama sih Queen of Cups ya. The Empress atau Queen of Cups ini satu orang ya, jadi ya sosok itu terus mengisi di mimpinya gitu, bisa jadi ya mungkin hubungannya dengan pasangannya yang sebelumnya itu belum benar-benar berakhir, dan dia sudah sering memimpikan orang lain dan menginginkan orang lain, dan mungkin dia juga ingin mengakhiri hubungan itu, bisa jadi ya.
Nah, di sini. Nah, ini lebih ke pride-nya seorang Leo sih. Jadi hal itu adalah hal yang memang perlu dia jaga gitu. Gitu sih. Nah, situasi ini ya gimana ya? Ini sih kelihatannya kayak pasrah gitu ya. Cuman gini, mungkin tapi kalau dilihat dari seorang Leo ini dia cenderung akan mengejar apa yang dia inginkan sih ya. Tapi mungkin saat dia terjebak di situasi yang berat, ya rumit ya, kayak gitu, dia cenderung apa ya? Ya hanya sekedar mengejar apa yang bisa menghibur dia gitu. Gitu sih. Dan mungkin malah membiarkan hal yang rumit tadi berlarut-larut gitu, padahal kan harusnya diselesaikan. Mungkin ini pesan untuk sebagian orang aja, oke? Itu saja dari Leo. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ini Leo Sun Moon Rising ya. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, karena ini tidak mungkin resonate untuk semuanya, oke? Kita langsung ke Sagittarius. Oke, kita menuju ke Sagittarius ya. Ya, kalau dari Sagittarius di sini yang saya lihat dan saya rasakan energinya, itu ada dua pesan yang dominan. Yang pertama, sebenarnya para Sagittarius dominan di sini Sun, Moon atau Rising itu diminta untuk apa ya? Untuk tahu sebenarnya apa yang dia inginkan gitu. Jangan sampai ini ada sedikit persamaan sama Aries sih, Aries Sun, Moon, Rising. Jadi jangan sampai sibuk pada hal yang sebenarnya bukan yang dia inginkan gitu. Ya, jadi ketika kita harus mengejar kebahagiaan kita, nah, mungkin energi yang dirasakan di sini sebelumnya mereka itu mengejar sesuatu yang mereka anggap itu kebahagiaannya mereka, tapi ternyata itu hanya fata morgana. Itu bukan hal yang sebenarnya mereka inginkan atau butuhkan lah ya, atau mungkin kalau diinginkan hanya di permukaan aja, hanya lewat sudut pandang mata gitu. Jadi sebenarnya apa ya, mungkin sebelumnya mereka tuh sibuk pada hal yang sebenarnya tidak benar-benar yang membuat mereka bahagia gitu. Awalnya mereka anggap itu ya bisa membawa kebahagiaan buat mereka, tapi ternyata enggak gitu. Jadi pesannya di sini sih itu ya, ketahui sebenarnya apa yang kalian inginkan gitu. Bukan hanya dari pikiran yang pendek, bukan hanya analisa dari permukaan aja, bukan hanya dari sudut pandang mata aja, tapi benar nggak sih itu yang sesuai dengan hati kalian, intuisi kalian, atau passion kalian. Jangan sampai kalian memilih itu hanya karena oh itu selera masyarakat, oh itu yang mungkin di mata kebanyakan orang itu hal atau pilihan yang oke, yang terbaik. Lalu kalian memilih itu, padahal sebenarnya hati kalian tidak di situ. Akhirnya ya kalian kesulitan sendiri gitu. Mungkin awalnya kalian mengalami situasi itu. Nah, di sini saya melihat kalian berusaha sadar untuk mengejar apa yang benar-benar kalian inginkan gitu. Jadi kalian benar-benar mengetahui atau mencari tahu sebenarnya apa sih tujuan hati kalian, apa sih yang membuat kalian bahagia. Kalian berusaha mencari tahu itu ya. Jadi yang terlihat di sini kalian sudah melalui proses mengejar apa yang membuat kalian bahagia sih. Jadi kalian sudah tidak mau membohongi diri sendiri, tidak mau membohongi orang lain gitu, tidak mau terjebak pada fata morgana. Jadi kalian sudah proses bener-bener apa ya, otentik lah ya intinya. Bener-bener yang kalian upayakan itu adalah pilihan hati kalian itu sih. Jadi beberapa bulan ke depan kalian sudah bisa menikmati hasilnya gitu ya, kebahagiaan itu gitu ya. Jadi di sini kan saya lihat dari the sun dan the
Seven of Wands itu adalah kalian sudah berusaha mengupayakan kebahagiaan ya. As of Wands gitu ya. Six of Swords dan Nine of Wands. Jadi kalian benar-benar move on dari pattern lama gitu, dari cara lama, dari budaya lama gitu. Memang kalian benar-benar evaluasi cara jalan kalian gitu. Evaluasi lagi apa yang selama ini kalian budayakan, kalian lakukan gitu kan. Gitu. Ternyata hanya membuat kalian terjebak gitu. Itulah intinya. Tapi kalian di sini kelihatan sudah move on ya. Dan benar-benar ya itu tadi be authentic gitu. Beberapa bulan ke depan sih kalau yang saya lihat. Oke, ya awalnya mungkin kalian bingung, benar nggak sih ini yang kalian inginkan gitu, bukan orang lain inginkan gitu ya. Nah di sini kalian sudah tahu dan menyelami apa yang sesuai dengan passion dan hati kalian, lalu hasilnya ya kelihatan juga. Jadi kalau saya lihat ini keadaannya sudah mulai membaik, beberapa bulan ke depan itu udah mulai membaik, tapi masih proses ya, belum ya. Tapi di sini juga ada Four of Wands dan Queen of Wands ya. Jadi ini suatu saat lah nanti kalian bisa di energi ini Four of Wands dan Queen of Wands. Kalau kalian benar-benar jujur menjalani apa yang sesuai dengan hati dan passion kalian. Ikuti intuisi kalian. Nah, kalian bisa sukses di situ ya. Kalian bisa dapatkan kebahagiaan, dapatkan kesuksesan. Kalian bisa rayakan itu. Kalian bisa rayakan kemenangan itu. Kalian bisa berhasil di situ lah intinya. Jadi, kalian berada di power kalian, kekuatan kalian. Itu. Ya gimana ya, kalau soal waktu ini relatif, masing-masing orang bisa beda. Tapi beberapa bulan ke depan sudah ada hasilnya lah intinya ya. Nah, ini mungkin gini. Nah, ini ada Six of Pentacles ya. Jadi sudah mulai ada hasil lah ya. Oke, sudah ada hasilnya lah. Dan setidaknya kalau kalian konsisten di situ, benar-benar selalu belajar dan review atau evaluasi setiap kegagalan yang kalian sudah alami dari masa lalu gitu. Tahun depan itu harusnya kalian bener-bener bisa merasakan kesuksesan kalian sih. Kalau beberapa bulan ke depan ini kan baru ada perubahan ke arah positif ya. Sedikit-sedikit tapi pasti. Itu kalau kalian benar-benar ini tadi, benar-benar evaluasi, ikuti intuisi dan hati gitu. Tapi kalau itu dilakukan terus, energi Queen of Wands dan Four of Wands ini bisa kalian rasakan di tahun depan gitu. Kalian benar-benar nyaman di kesuksesan itu, kalian sudah stabil. Maksudnya stabil itu sudah paham itu memang passion kalian dan kalian punya hubungan yang stabil dengan passion kalian itu. Jadi kalian stabil menjalani passion kalian. Kalian sudah tahu apa cara mainnya, kalian sudah tahu circumstancesnya gitu, kalian sudah tahu itu yang kalian inginkan. Jadi sudah nggak goyang atau bingung atau apa ya, berubah-ubah dan bercabang-cabang. Kalian stabil di situ gitu. Oke. Nah, lalu di sini kalau yang saya lihat dari nih ya, dari sini. Nah, Seven of Pentacles ini. Ini kalau yang saya lihat itu sebagian dari kalian mungkin akan didatangi. Serem amat sih kalau udah ngomong didatangi tuh bawaannya kayak serem. Didatangi siapa sih? Didatengin apa gitu. Kemungkinan bisa jadi orang dari masa lalu gitu. Ya, sebagian dari kalian gitu. Gini. Ini awalnya mungkin ada sosok yang membuat kalian itu agak defensif. Gimana ya? Kalian kedatangan seseorang. Ini energi beberapa bulan ke depan sih. Dan kalian defensif sama orang itu. Iya, kalian sudah mengenal orang itu, kalian sudah pernah punya cerita sama orang itu gitu. Koneksi orang tersebut sih merasa koneksinya bersama kalian itu jelas gitu ya, kayak
sulit untuk dipungkiri gitulah bahasanya, tapi kalian kelihatan cukup defensif sama orang itu gitu. Kalian kurang optimis bisa bahagia sama orang itu gitulah intinya. Jadi ada hal itulah ya sepertinya ya. Tapi nanti waktu yang akan menjawab di sini tuh bahwa sebenarnya orang itu adalah the one atau tidak gitu ya. Itu tapi itu memang butuh proses, nggak harus kalian langsung percaya iya dan menjalani. Nanti akan ada proses, pikiran kalian akan terbuka dan bisa menerima dia lagi sebagai partner untuk kalian bahagia bersama gitu di Ten of Pentacles. Dan itu memang perlu transformasi ya, transformasi reformasi dalam hubungan kalian gitu ya. Nggak usah dipaksakan, biarkan dia dan keadaan juga yang nantinya akan membuktikan pada kalian sehingga pikiran kalian bisa berubah, yang sebelumnya defensif bisa jadi terbuka gitulah. Oke. Kemudian di sini, nah ini yang saya bilang, kemudian kemungkinan ada reunian ya sama orang lama, ya minimal buka komunikasi dulu lah sama mereka. Ada Three of Cups, Page of Wands, Two of Swords, Three of Pentacles. Nah oke, kalian awalnya mungkin bimbang gitu saat mereka datang, kalian bimbang ya. Semesta menyatukan kalian lagi ya dalam komunikasi. Kalian bimbang di sini, tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian juga akan yakin sendiri dengan pilihan kalian. Pokoknya kalian akan dapat jawabannya. Gak usah dipaksakan, nanti kalian tahu sendiri jawabannya. Jadi kalian yakin gitu. Maksudnya jangan sampai kalian memilih dia itu hanya karena hasil reading ini aja gitu. Tapi biarkan kalian yakin dengan sendirinya seiring proses itu tadi gitu ya. Karena kan kalian defensif juga bukan tanpa alasan, pasti ada alasan sebelumnya gitu. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Tapi nanti kalian akan yakin kok ya, dan mencoba untuk memperbaiki apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi bisa dapat yang namanya solusi bersama lah untuk hubungan kalian ke depannya gitu. Itu kalau yang saya lihat di sini. Nah, oracle-nya juga sama sih. Jadi intinya kalau soul catch di sini, kalian itu harus berani intinya berani membuka. Ya tadi sebenarnya sama seperti yang udah dijelaskan tadi sih, ini lebih ke benar-benar harus mengenal diri kalian sendiri gitu, benar-benar harus membuka apa yang sebenarnya kalian inginkan, apa yang ingin kalian kejar gitu, kayak gitu. Jadi harus membebaskan diri gitu ya, daripada terjebak dan terikat lalu bahasanya terperangkap gitu ya, merasa tidak bebas karena dibatasi oleh pikiran-pikiran orang gitu yang mempengaruhi pikiran kalian gitu. Jadi di sini perlu untuk membebaskan diri gitu ya. Kalau boleh jujur, apa sih sebenarnya yang kalian inginkan? Jadi kalian bisa temui destiny terbaik kalian dalam karir dan juga dalam jodoh buat yang belum merasa menemukan the one gitu. Nanti beberapa bulan ke depan orang itu datang, orang itu sebenarnya orang yang sudah kalian kenal ya, itu tadi yang saya ceritakan gitu. Nanti akan ada proses kalian mau membuka diri lagi, mau berkompromi lagi, atau ya musyawarah untuk mencapai mufakat lah, intinya seperti itu ya, bersama orang itu gitu. Kalau memang orang itu the one gitu, intinya gitu. Dalam percintaan ada yang datang dari masa lalu gitu sih. Itu aja ya. Dan dalam karir, pekerjaan ya, happiness, intinya kalian selalu selalu ditantang untuk terbuka sih, jujur gitu. Jangan hanya denial, itu aja sih.
dengarkan intuisi dan hati nurani. Oke, itu saja dari Sagittarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye.